39,1 FM masih di Fordulas Radio barengan sama gue Abian Malik di program Foya Foya Fordulas yang akan menemani kalian sampai 7 menit ke depan. Gimana nih kabarnya Sobat Fordulas yang ada di kelas maupun yang lagi mendengarkan? Ngomongin seputar dunia perkuliahan, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang biasa aja. Mahasiswa semester 4 datang dari Beji, Rizku. Hey. Halo Mas Abian. Halo, gimana kabarnya kok? Baik ya? Alhamdulillah baik. Gimana kesibukan sebelum masuk kuliah? Ya libur antara 3 bulan 4 bulan tuh kesibukannya kerja kah atau gimana nih kok? Wah, jeda kuliah lumayan lama tuh ya dari SMK ke perkuliahan tuh. Mungkin ada sekitar 4 bulan 3 bulan. Tapi selama jeda perkuliahan itu sih gua waktu itu sempat membangun bisnis clothing sih sama teman gua yang mungkin berjalan 1 sampai 2 bulan doang karena waktu itu ada struggling di bagian individunya lah, di bagian dalam manajemen bisnisnya itu. Itu sih palingan. Biasanya tuh kalau di bangun brand gitu apa sih kok keluhannya tuh yang bisa kita jadi berantem gitu karena beda ide atau karena uang apa gimana kok? Karena itu sih, karena kita kan di bangun bisnisnya itu kan kita ada 3 orang ya. Buat nyatuin 3 otak jadi satu kepala tuh susah banget gitu. Jadi beda-beda pemikiran, beda prinsip, beda ide dan lain-lainnya tuh yang bikin susah buat nyatuinnya sih menurut gua. Gitu berarti sih. kesibukannya tuh 2 bulan tuh nyari cuan lah tuh ya bikin brand gitu. Iya, nyari cuan. Setelahnya nunggu pengumuman dah ya. Sewajarnya anak-anak nunggu kuliah aja. Oke. Nah, masuk ke dunia perkuliahan nih kok. Apa aja sih kok yang udah lo rasain kok selama 4 semester ini? Wah, selama 4 semester ini ya? Apa ya? Kayak mungkin lingkungan baru sih buat gua di dunia perkuliahan. Lingkungan? Iya, lingkungannya tuh beda banget sama di zaman-zaman SMK ya. Terus sama cara berpakaiannya sih kalau gue lihat di dunia perkuliahan yang amat sangat beda dibandingkan zaman sekolah tuh. Karena kalau kita di zaman sekolah tuh dari Senin sampai Jumat tuh kita dikasih aturan buat pakai seragam misalnya putih abu-abu, pakai pramuka dan lain-lainnya. Tapi kan kalau di kampus tuh cara berpakaiannya tuh bebas gitu. Mau pakai apa aja asalkan sopan. Paling gitu sih. Nah, sopan nih kok, ngomongin sopan nih. Sopan menurut lo tuh yang kayak gimana sih kok? Tadi kan kalau diri kita nih nganggap sopan tapi kan orang lain belum tentu sopan nih nganggapnya. Nah, menurut lo nih sopan berpakaian ke kampus tuh yang kayak gimana sih kok? Kalau untuk gua nih ya, karena kan kita kan memiliki aturan sopan tuh beda-beda. Kalau menurut gua sopan tuh ya kayak pakaian gua sekarang nih, kayak pakaian lu sekarang tuh menurut gua nih sopan, kayak pakai celana kayak gini yang nggak bolong-bolong. Kita juga pakai celana. Iya, maksudnya nggak pakai celana yang bolong-bolong, pakai kaos yang sesuai lah sama aturannya. Tapi kan kadang ada orang juga yang bilang kayak masih pakai baju crop top tuh masih sopan asalkan nggak terlalu yang sampai terbuka banget. Ada yang bilang pakai celana robek sedikit itu masih sopan. Jadi aturan-aturan sopan tuh di dunia perkuliahan tuh beda-beda. Kadang kita kalau mau dilihat sopan tuh kita harus menyesuaikan sama dosen juga. Benar. Karena kan setiap dosen punya aturannya, kayak misalnya ada salah satu dosen yang bilang kalau misalnya di dunia di perkuliahannya tuh harus pakai kemeja, jangan pakai kaos. Nah, itu kan bagian sopannya berarti kan harus pakai kemeja, nggak boleh pakai kaos. Nah, gitu. Terus ada dosen juga misalnya untuk wanita jangan pakai crop top, harus pakai baju yang nggak ketat lah gitu. Nah, itu mungkin aturan sopan sih kayak gitu sih, beda-beda sih aturan sopan untuk setiap orang menurut gua. Nah, pandangan lo nih kok terutama di kampus kita lah nih di Gunadarma. Pakaiannya tuh kayak gimana sih kok? Lo melihatnya nih, kan lo banyak lah melihat orang-orang nih pakaian di sini tuh gimana sih menurut lo? Wah, pakaian di kampus kita sendiri nih. Di kampus kita sendiri sih berbagai macam sih. Macam-macam ya? Wah, segala macam. Dari mulai ketat, dari mulai yang longgar-longgar, sampai yang gombrong, sampai yang celananya bisa masuk 2 orang tuh ada yang pakai. Wah, itu banyak banget beneran. Banyak banget ya? Banyak banget segala macam. Makanya kadang ada kayak kita ngeliat, ini kok orang bisa pakai ke kampus kayak gini ya? Apa dosen yang nggak marah? Tapi ternyata kan kita nggak tahu, maksudnya emang aturan dosen ternyata emang ada dosen yang sebebas itu atau emang ya pokoknya tergantung aturan-aturan mereka aja lah gitu. Atau enggak tuh dia nyaman gitu berpakaian? Iya, nyaman. Iya. Kadang kita ngeliatnya, kok dia bisa pakai kayak gitu ya? Kita pakai kayak gitu aneh banget ngerasanya. Nah, itu tuh kayak gitu tuh cara berpakaiannya. Kalau lo sendiri nih kok melihat berpakaian mereka, lo tuh terpengaruh nggak sih kayak gue tuh pengen deh berpakaian kayak dia atau gue kayak nggak bakal berpakaian kayak gitu? Oh, kalau misalnya kita ngeliat seluruh lingkungannya ya,
mungkin ada beberapa orang kayak gue ngelihat nih, kayaknya gue pengen nyoba dah pakai pakaian kayak gitu gitu. Kayaknya gue cocok nih, tapi nggak semuanya ya. Ada beberapa juga yang kayak gue bilang, anjir, kayaknya kalau misalnya gue pakai kayak gitu, gue jatuhnya Kurang kayak ya? jatuhnya kayak orang-orangan sawah gitu. Udah kurus pakai baju gombrong-gombrong, jatuhnya kayak orang-orangan sawah. Benar orang sawah. Iya makanya. Nah, ngomongin pakaian udah, terus kesibukan lo selama selama nunggu kuliah tuh udah. Sekarang terakhir nih kok, ada gak sih yang selama 4 semester ini nih yang udah masuk kuliah tuh sesuai gitu sama ekspektasi lo sebelum masuk kuliah? Wah, overall pas SMK ya gue berarti kan ekspektasi gue gitu. Overall sih ekspektasi gue semua terpenuhi sih di kampus. Mungkin cuman apa ya, yang nggak terpenuhi cuman cara pembelajaran aja sih yang gue kira gimana tuh? Iya gue kira tuh kalau di kampus tuh sama kayak di sekolah. Kalau di sekolah kan kita kalau misalnya mau apa-apa gitu, kalau misalnya izin sakit pasti minggu depannya tuh bakal ditanya sama guru kenapa minggu kemarin nggak masuk, alasannya apa dan lain-lainnya. Tapi kalau di kampus tuh ternyata nggak kayak gitu sistemnya. Kita sebagai mahasiswa tuh yang mengejar dosen gitu. Jadi dosen mau anaknya masuk atau enggak ya mereka nggak peduli. Yang penting dia datang mengajar selesai gitu. Dia nggak peduli. Datang presentasi Selesai. gitu Iya. Nah kalau misalnya zaman sekolah kan dulu beda. Kita kalau nggak masuk ditanyain atau dicariin atau segala macam. Tapi kan kalau di kampus ya udah mau masuk enggak gitu ya. Kita yang butuh dosen, jadi bukan dosen yang butuh kita. Menurut gua. Oke nih, nah bagi sobat-sobat Fordulas nih, tadi kita udah mendengarkan kisah Rizko selama perkuliahan nih. Sebelum kita selesai, coba dong Ku kasih pesan-pesan buat sobat-sobat Fordulas nih yang mendengarkan atau yang lagi ada di ini nih, orang-orang ini nih. Kasih Ku pesan-pesan Ku. Pesan-pesan nih ya, pesan-pesan buat anak-anak yang misalnya mau masuk ke dunia perkuliahan, menurut gua pesan yang harus kalian pelajari itu tentang mental diri kalian sendiri sih sama prinsip. Karena menurut gua mental adalah salah satu faktor buat gimana baik jalannya lo di kampus gitu. Terus kenapa prinsip? Lo harus punya prinsip yang kuat juga, karena kalau misalnya lo nggak punya prinsip yang kuat, bakalan banyak angin dari kanan kiri tuh yang bakal menerpa lo. Jadi lo gampang terpengaruh untuk ngikut hal-hal yang buruk kah atau hal-hal yang baik, itu lo gampang terpengaruh. Kalau misalkan lo punya prinsip, lu berarti udah punya ini nih pendoman dalam diri. Gue nggak bakal ngelakuin ini nih di selama dunia perkuliahan gue. Nah itu menurut gue prinsip dan mental tuh harus harus dikuatin banget. Nah tuh sobat-sobat Fordulas tuh pesan-pesan dari Rizko tuh. Semoga sobat-sobat Fordulas nih yang baru mau kuliah atau yang udah menginjak perkuliahan nih bisa jadi masukan lah. Kira-kira itu aja nih. Makasih ya Rizko ya. Makasih udah Abian. berbagi seputar perkuliahan nih. Abian Malik pamit undur diri. Jangan lupa follow IG kita Fordulas. Dadah. Bye.